Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dudi Alfian SPD, asal sekolah UPT SMA Negeri 4 Bulukumba, peserta Diklat Coding dan Kecerdasan Artifisial yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Makassar tahun 2025. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran in-service training dari kegiatan Diklat KKA tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disiapkan. Bersedia? Siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Duduk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Apa kabar? Baik. Baik. Baru akan melakukan pengecekan dulu untuk kehadiran. Apakah di kelas 12 1 ada semua? Hadir Pak. Ada semua ya, lengkap ya. Oke, baik. Kita akan mulai. Karena kita selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita, yaitu proses pembelajaran seperti biasa di sekolah ya, khususnya di kelas 12 1. Nah, pada hari ini sesuai dengan roster ataupun jadwal pembelajaran untuk mata pelajaran informatika di kelas 12 1. Baik, selanjutnya juga kita tak lupa untuk berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dialah Nabi yang membawa dan mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran materi yang akan kita pelajari, ada mau tanya dulu bagaimana perasaannya hari ini semua? Senang bahagia, oke. Apa yang kalian inginkan pada saat kita sebentar mempelajari dari pembelajaran tentang KKA atau coding dan kecerdasan artifisial? Apa yang kalian harapkan dari proses pembelajaran ini? Lancar. Ya, akan mengetahui, akan lancar, akan tahu bagaimana itu dari pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke, baik anak-anak sekalian, di depan sudah tampilkan, kalian kan semua tadi sudah menyampaikan bahwa hadir semua ya. Jadi sekarang silakan dilihat di depan tujuan pembelajaran dari yang akan kita capai hari ini. Saya berikan kalian waktu 2 menit untuk mencatat di depan. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita nanti ya, atau sebentar kita akan mempelajari tentang bagaimana ketika melalui diskusi kelompok atau studi kasus kalian akan menjelaskan atau akan tahu bagaimana itu daripada penerapan atau konsep AI Artificial Intelligence dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian juga akan tahu bagaimana dampak daripada terhadap masyarakat daripada AI tersebut. Nah,
Sebentar juga, kalau kalian sudah selesai cetak tentang tujuan pembelajarannya, Walida akan memperlihatkan sebuah video bagaimana kalian akan mengenal AI itu, apa itu AI, dan sebentar akan kita lakukan salah satu ya pemanfaatan atau pengaplikasian AI tersebut itu dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus untuk pemanfaatan AI itu dalam dunia pendidikan, dalam pembelajaran kita saat ini. Oke, jelas? Nah, sekarang silakan tampilkan Mbak Dudi ini videonya, dari silakan ditonton. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah... Oke, baik. Kalian sudah mengenal atau tahu sedikit tentang bagaimana itu AI. Nah, Pak Dudi yakin semuanya mungkin hampir setiap saat atau setiap waktu kalian itu menggunakan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan yaitu di dalam kalian beraktivitas sehari-hari. Contohnya seperti apa biasanya? Searching. Ada juga yang di aplikasi WhatsApp-nya kalian itu ada apa saja itu jenis-jenisnya? Meta AI. Apa lagi? ChatGPT. Apa lagi? Gemini. Ya, pokoknya masih banyak lagi ya. Nah, dari semuanya tadi itu adalah contoh atau bagian-bagian yang dari AI yang mana itu ketika kita memanfaatkannya, menggunakannya, semua pekerjaan ataupun keinginan, instruksi yang kita inginkan atau yang kita butuhkan itu akan dengan mudah kita peroleh dengan adanya bantuan robot atau mesin. Nah, sekarang Pak Dodi memperkenalkan kalian dulu tentang bagaimana itu yang sesuai dengan apa yang kita akan pelajari di tujuan pembelajaran itu tadi tentang KKA. KKA itu akronim dari kepanjangan dari coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sekarang dilihat teman. Nah, kecerdasan artifisial. Nah, sekarang ini dilihat di depan ya. Sekarang coba lihat, coding itu adalah sebuah proses ya mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa programan. Nah, di sini jadi bahasa sederhananya ya, dalam artian adalah coding itu adalah berupa instruksi atau perintah ya, berupa instruksi atau bahasa programan
yang mana kita akan memberikan perintah kepada PC tersebut atau komputer tersebut untuk menjalankan atau untuk melakukan dari apa yang kita mau. Seperti itu bahasanya. Kemudian untuk kalian, nah biasanya itu pada beberapa jenis-jenis ataupun programan pemberian instruksi kepada komputer, baik itu fisika, server, apalagi ini perangkat, robot dan lain-lainnya. Nah, sekarang ini adalah relasi antara kode dan programmer. Sebentar, Pak Dudi akan mempersilahkan kalian ya akan menggunakan AI di komputer dengan akan sebentar membagikan LKPD. Kalian itu akan mengikuti LKPD ya. Terdapat prompt yang ada di LKPD tersebut untuk kalian lakukan atau untuk kalian praktekkan di komputer kalian masing-masing. Apa itu lagi prompt? Masih ingat tak? Yang prompt adalah apa lagi? Prompt. PROMPT. Prompt itu adalah perintah atau instruksi ya kepada AI atau kepada artificial intelligence itu dengan apa yang kita mau atau apa yang kita inginkan. Nah sekarang Pak Dudi akan bagikan LKPD-nya. Sebentar setelah selesai, kalian itu ada satu orang atau dua orang yang akan presentasi di depan ya. Nah ini LKPD-nya, Pak Dudi akan bagi. Ya silakan, Pak Dudi akan contohkan, tutorialkan di depan apa yang kita mau lakukan dan bagaimana daripada berita itu ya kita mau ini ya. Oke, silakan. Sudah dinyalakan semua misinya atau sudah on semua? Sudah ya? Sekarang sudah loading ya? Oke. Sekarang kita masuk. Kita di sini akan melakukan pengaplikasian ataupun penggunaan AI ya yang sangat sederhana. Kalian itu kan paling sering menggunakan Canva ya, paling sering menggunakan Canva dengan apa belajar ini. Apa yang kita tahu tentang Canva? Bisa mengedit. Bisa mengedit, apa lagi? Bisa bikin dokumen. Bisa bikin dokumen, apa lagi? Yang lain sana? Bisa bikin video. Bisa bikin video. Dan lain. Apalagi kalau kita menggunakan akun belajar ID, itu fitur-fiturnya itu gratis. banyak template atau banyak fitur-fitur yang tersedia di dalam kantor tersebut ya. Nah, sekarang Pak Dudi akan tutorialkan, kita akan masuk di Canva. Sekarang lihat. Oke, kalau sudah masuk di Canva, maju. oke, nah sekarang kita akan menggunakan Canva AI. Nah sebentar, prompt atau instruksinya yang ada di LKPD-nya itu yang kalian akan ketik di Canva AI. Kemudian sebentar AI Canva AI itu akan bekerja, ya, akan melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah yang diberikan. Setelah kalian lakukan, baru akan tulis secara random, acak siapa yang akan presentasi di depan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Jelas? Ya, apakah sudah masuk semua di akun belajarnya? Setelah itu silakan buka Canva.com. Setelah itu dengan menggunakan browser saja ya, tidak usah pakai aplikasi, langsung menggunakan browsernya saja. Setelah itu pilih Canva AI dan silakan masukkan prompt sesuai dengan apa yang ada di LKPD kalian. Promptnya itu harus lengkap ya. Contoh, saya Aan Kurniawan, seperti yang ada di LKPD kalian ya. Murid kelas 12 1 SMA Negeri 4 Bulukumba. Saya siswa atau murid aktif dan saat ini saya murid aktif belajar informatika, materi coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini silakan berikan instruksi atau perintah
sesuai dengan apa yang ada di RKPD kalian. Buatkan saya. Silakan ikuti tutorialnya sesuai dengan apa yang ada di ini. Buatkan saya. Silakan lanjutkan sesuai dengan apa yang ada di RKPD kalian. Setelah itu, silakan enter. Masuk di komputer. Ada yang tampil? Kita jalan nih. Di anu. Di sini dia. Di situ gini. Mematikan spasi. Di situ gini. Ya. Bisa lewat lah. Terbuka situ nih. Terbuka ya. Tidak bisa lewat. Oke, bagaimana? Ada yang mengalami kesulitan? Semua lancar? Lancar ya? Lancar. Oke. Iya, Pak, lancar. Oke, di sini bagaimana? Bagaimana di situ? Lancar. Oke, sebentar udah diacak yang akan. Enter. Kalau begini pakai. Di enter. Iya. Enter. Enter. Oke. Ya, silakan presentasikan di atasan sesuai dengan apa yang kita dapat dan yang lain silakan mengikut ya. Coba lihat. Ya. Oke. Ya, silakan Aan Kurniawan maju ke depan. Ya. Oke, mau bersama dengan Olip atau Khalifah silakan ke depan lebih baik. Silakan bersama dengan Khalifah. Silakan buat form di situ ya. Di situ. Klik di situ. Khalifah. Silakan klik di situ. Formnya. Kita duduk ya. Oke, yang lain mengikut ya. Artinya adalah tanpa yang kita gunakan ini adalah rencana atau sesuatu langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan suatu tujuan atau aktivitas tertentu sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ya, itu coba lihat bagaimana. Berikan buatkan saya dalam bentuk website. Oke, enter. Ya inilah sederhana. Ini yang muncul itu adalah programan coding, ya. Seperti itulah proses kerjanya. Sesuai dengan apa yang dilakukan atau yang diinginkan.
Oke, itu adalah contoh yang dibuat oleh temannya. Salah satu pemanfaatan AI dengan menggunakan Canva AI, yaitu membuat website sederhana, yaitu dengan pemanfaatan AI di bidang pendidikan. Ini adalah programannya, codingnya. Disinilah AI ini, Canva AI ini adalah bekerja untuk menyelesaikan sesuatu dari apa yang kita perlukan. Coba lihat tampilannya, inilah dia. Seolah ternyata hal yang atau sesuatu yang biasanya kita harus menggunakan waktu yang panjang atau yang lama untuk menyelesaikan sesuatu, dengan adanya itu dengan kurang lebih 1 sampai 2 menit itu pekerjaan itu cepat selesai. Jelas ini? Oke. Bisa dipresentasikan sedikit kan? Dibacakan apa yang ada di tampilan di situ? Dibaca, silakan. Itu yang ada di. Ya. Assalamualaikum. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aan Kurniawan dan di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Khalifah Syahira. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang saya buat di AI Canva. Ya, silakan dibacakan. Nah, pada fitur AI Canva kali ini saya Ya, silakan bacakan. Ya, sesuai dengan apa yang ada. Ya, Baik, itu ada. dari fitur AI Canva kali ini saya membuat presentasi tentang materi pemanfaatan AI Canva dalam bidang pendidikan dengan bentuk website. Iya. Tujuan website ini Satu. Gitu. Silakan. Ya, silakan dilihat teman yang ada Kurniawan ini. Ya, inilah yang didapat. tujuan website dalam pemanfaatan AI di bidang pendidikan. Ya, lanjut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang bagaimana AI dapat diterapkan di lingkungan pendidikan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai berbagai alat dan teknologi AI yang sudah digunakan di sekolah-sekolah. Yang ketiga, menginspirasi siswa dan pendidik untuk mempertimbangkan implementasi AI dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat AI dalam pendidikan yaitu Manfaat AI dalam pendidikan. Yang pertama, personalized learning. AI dapat membantu dalam menciptakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, memungkinkan mereka untuk belajar dengan kecepatan dan cara yang paling efektif bagi mereka. Yang kedua, ada otomatisasi tugas administratif. Mengurangi beban administratif pada guru dengan mengotomatisasi tugas seperti penilaian, pengadministrasian dokumen, sehingga mereka dapat lebih fokus lebih banyak pada interaksi langsung dengan siswa. Dan yang terakhir, peningkatan aksesibilitas. AI dapat membantu dalam menyediakan materi pelajaran untuk siswa dengan kebutuhan khusus seperti teks ke suara untuk siswa yang mengalami kesulitan membaca. Oke, terima kasih untuk Aan Indonesia. Silakan sebelum saya tutup,
Materi yang kami bawakan ini adalah hasil buatan dari AI sesuai dengan perintah yang kami sampaikan. Jadi ini adalah fitur AI Canva. Adapun kesimpulan, yaitu melalui website ini, saya berharap dapat memberikan wawasan yang berguna dan memotivasi lebih banyak orang untuk mengeksplorasi potensi AI dalam pendidikan. AI bukan hanya tren teknologi, tetapi juga alat yang dapat merevolusi cara kita belajar dan mengajar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dulu teman-teman. Nah, itu adalah itu tadi adalah salah satu contoh aplikasi atau pengaplikasian AI dengan menggunakan AI Canva ya. Nah, kalian sudah tahu bagaimana langkah-langkah dan cara-cara prosesnya dalam memanfaatkan atau menggunakan Canva ini. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari kalian? Silakan, Aulia. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Santagani. Jadi saya akan mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana cara membuat form untuk pendaftaran calon anggota ekstrakurikuler seni. Terima kasih. Oh ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan Aulia, bahwa ketika konteksnya itu ya kita menginginkan form atau formulir dalam hal perekrutan organisasi di ekstrakurikuler seni, maka kita akan memberikan formnya. Formnya itu adalah sesuai dengan perintah yang kita inginkan. Nah, makanya di situ kita akan memberikan atau membuat formnya itu dengan kalimat yang lengkap sesuai dengan konteksnya itu tentang perekrutan calon anggota di ekstrakurikuler seni. Seperti itu ya jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi sebelum ditutup, kalian semua juga tadi sudah menyelesaikan tugasnya dari membuat di LKPD itu membuat atau memanfaatkan salah satu AI dengan menggunakan aplikasi atau dengan menggunakan Canva AI, dan semua rata-rata hampir selesai dan sempurna ya. Karena memang sesuai dengan apa yang menjadi konteks kita tadi, bahwa dalam pembuatan ini atau dalam pengerjaan ini kita menggunakan kecerdasan artifisial ataupun AI, kecerdasan buatan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, sebelum ditutup, barangkali dari kalian ya, kemungkinan atau ada dari kalian yang masih mau dipertanyakan sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita ini, sebelum kita masuk kepada kesimpulan. Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua. Berarti ini kita akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan belajar kita hari ini sesuai dengan baru diperkenalkan tadi tentang coding dan kecerdasan artifisial, bahwa apa yang kalian lakukan tadi dengan menggunakan Canva itu, kemudian pada saat proses pengerjaan daripada ataupun mesin tersebut itu dengan AI, maka langkah-langkah ataupun beberapa tampilan-tampilan yang kalian lihat itu adalah proses coding, artinya bahasa programan yang ada di dalam sebuah PC atau komputer. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi atas proses pembelajaran kita. Nah, Pak Didi akan tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan. Bersedia? Siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Duduk. Sudah. Sudah, Pak.